Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu orang penting di tiga wilayah, Musirawas, Lubuk Linggau, terakhir pensiunnya di Morotara. Apa kabar Kak? Sehat walafiat. Sehat ya? Ya. Beliau ini adalah seseorang yang luar biasa, sampai sudah pensiun begini masih bawaannya low profile. Itu saya bersama Kanda Malay Sofian. Dari nama luar biasa, banyak yang tanya ini jarang kan nama Malay Sofian itu? Ya. Kak ngomong-ngomong sekarang sudah pensiun. Lah berapa tahun pensiun Kak? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Pertama diangkat di Musirawas. Di Musirawas. Tahun berapa itu Kak? Tahun 1984. Caca 84, Pak pemirsa, saya itu tamat SD 82, 83. Dia 84 sudah jadi PNS. Bayangkan, saya baru masuk tamat SD itu, baru masuk SMP. Baru masuk SMP kan? Ya. Ya berarti memang luar biasa kalau mereka lah memang luar biasa. Lalang buana tentang di dunia birokrasi ini luar biasa. Jadi di Musirawas berapa tahun itu? 13 tahun. Pertama jadi pegawai kemarin 1984. Langsung ditetapkan dan bekerja di bagian pembangunan pada waktu itu. Oh itu ya? Jadi pada waktu itu ada 3 bupati. Ketemu 3 bupati? Tempat saya Bertemu itu? bertemu. Pertama itu Pak Dr. Andes, saya tamat terakhir. Oh saya tamat terakhir ya? Terakhir. Oh ya. Sudah itu masuklah Pak Adin Nangali Solihin. Nangali Solihin. Dan Pak Nangali Solihin, Pak Rajab Simendawai. Oh Nangali Solihin itu kumisnya Pak? Ya, panjang. Belaga. Memang belaga. Oh. Mau air hitam ya? Oh, hitam. Belaga kan lu buat tim 100 yang sama tuangnya manis, Ya. rainya selu, lembut, kiai ya. Nangali Solihin berkumis. Kumis. Anak-anaknya kawan aku kayak Cantik-cantik anaknya. Iya. Iya. Kemudian sesudah itu Sudah itu Haji Rajab Simendawai. Raja Semandawai juga sama belaga mulu. Belaga dulu. Wong dusun Semandawai. Simendawai. Ya terus Kak. Sudah itu masuk ke Pak Supriyono. Oh bertemu Supriyono ya? Pak Supriyono ini lebih Mantan kurang, CPM. Mantan CPM, lebih kurang 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan setelah itu saya dimutasikan ke Rawasilir. Oh masih di Musirawas ya? Musirawas, di Rawasilir sebagai kasih terantip kantor camat Rawasilir. Tapi tidak sempat jadi camat ya? Tidak sempat jadi sekda? Tidak sempat, soalnya kira-kira lebih kurang 1 tahun di Rawasilir. Itu saya kembali ke Oh Kawasilir kakek dulu, balik kampung gitu Kak. Kan Umbing itu loh kan? Para pemirsa, jadi di Rawasilir itu ada berapa desa? Sekitar 11 atau 12 desa dan 1 kelurahan Kecamatan Rawasilir itu. Tapi hebatnya di Rawasilir itu bahasanya agak beda-beda. Orang Pau beda lagi ngomongnya. Ya, Oh aku dusun aku Batu Kucing beda lagi. beda, agak beda-beda dikit. Belani Beda lagi. beda lagi. Bingin Teluk beda lagi. Tanjung Rajo Bingin Telu agak mirip. Agak mirip. Jadi yang Bingin Telu tuh hang ya, hang dengin, ya. Dengin. Tidak nahu ya, Tidak nahu. tidak gayu. Cuman ada Kan juga- tidak gayu itu apa maksudnya? Tidak Nggak gayu. paca. Nggak. Nggak bisa. Tidak gayu. Nggak ya. gayu. Iya, Cuman iya, ada iya. juga bahasa Bingin Teluk tuh sama dengan Jakarta. Yang mana tuh? Nak kemana? Oh nak kemana? Nak kemana? Oh, jak mana? Jak mana? Tapi kalau orang Rawasilir lagi Batu Kucing, nak kemana? Iya. Agak Belani agak lembut dikit. Kalau bau nak kemana? Nak kemana? Luar biasa ya. Mudik ke Madiangin Lain lagi. agak peraduan Bengin dengan yang yang ilirnya. Jadi setahun di sana ya. Tahun. Alhamdulillah ngabdi. Ngapa udah lama Kak di sana? Agak padahal daerah Waktu balik itu- dusun di sana. Waktu itu bukan apa-apa, karena anak ini kan perlu artinya Oh. dekat dengan orang tua. Sambil minum Kak ya terus. Walaupun kita di daerah kita dewe kan. Memang dulu perhatian kita walaupun kita di kabupaten masih tetap memperhatikan orang Rawasilir. Karena Ayo, itu bagian lah. pembangunan soalnya. Iya kan Rawasilir Cuman kan banyak memang Musirawas pada ya. kondisi itu pertama wilayah ini agak sulit. Jadi kalau kepingin dulu tuh naik speedboat dari Muara Sama Putih. dusun aku tambah lagi. Berapa kali dibangun jalan tidak jadi-jadi. Pertama anggaran terbatas. Kedua sering banjir. Kering banjir. Nah itu.
Jadi bukan kita udah galak waktu itu. Artinya lah sudah dibangun, tapi beda dengan daerah yang memang kering dan keras. Kalau daerah kering dibangun satu kali, selesai lama. Kalau rawas hilir, kena banjir terus. Kena banjirnya Tambah lagi, rutin. tambah lagi kudu senaku, Tambah lagi batu kucing. Belani Sampai dulu aku sering ngomong, aku belum merdeka belum. Ya istilah saking kan. Makanya, iya Kak. Tapi pada waktu itu memang kita ini konteks kehidupan di rawas hilir kan sungai. Seluruhnya kan sungai. Iya benar. Nyari ikan, ada ya? Nyari masang bubul segala macam di sungai. Keluarnya istilahnya kehidupan kayu rotan kan di sungai. Ya sebenarnya waktu itu pada waktu itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Senang bayung pakai skateboard. Enjoy baik. Enjoy ya. Ada ya? Aku bisa sekolah ke Palembang naik skateboard. Tapi Kak, sampai sekarang itu kan tahun yang dulu. Sampai 2021 ini daerah Batu Kucing itu masih naik skateboard ke Muara Rawas Kak. Lewat darat ado. Lewat sungai ado. Karena ini prinsipnya katanya lewat sungai lebih cepat itu no. Iya, lebih cepat dan lebih bersih badan. Terbiasa. Dan kita sering ke Muara Rawas kan. Iya. Kalau lewat ke Muara Rawas Gemera kita rasanya. Iya, kalau dulu mungkin kawan ini lewat sana tuh ke Mangunjayo gitu. Mangunjayo atau Babatoman. Allah. Aku pengen dulu jauh waktu itu galaknya naik mobil dari Sekayu, dari Babatoman atau Mangunjayo itu naik mobil kandar. Oh iya, kilometer 5. Kandar kita. Terbalik berapa kali udah kandar kita. Wongnya putih besar balaga itu ya. Tetap naik mobil kandar. Mobil itu lah sering. Itu satu kenangan ya kalau orang pengen dulu dengan kandar. Allah Akbar. Kak waktu itu Kak ongkos ke Mangunjayo 5.000 Kak. Sekoci 3.500 waktu zaman waktu itu. Zaman kami sekolah dulu. Allah Akbar, sekarang lah sudah lain, harganya beda. Terus 1 tahun di Beringin Teluk, balik lagi kemana? Balik lagi ke kabupaten. Nah, pada waktu itu aku kasih terantip. Ada Pak Supriyono kunjungan kerja ke Beringin Teluk, naik speedboat, camat ada. Iya. Nah, aku yang nerima Pak Bupati waktu itu kan, waktu dia mau tidur di rumah rakyat, jadi aku bawa ke rumah Pak Haji Haki almarhum. Oh, Haji Haki ya? Iya, numpang di situ. Mantan DPR ya? Iya, waktu itu kan. Nah, lantas ada seorang anggota DPR kenal dengan aku, langsung nyebutnya Pak Bupati. Pak Bupati katanya, Pak Mana ini nak pindah ke Lubuk Linggau, ke Musyarawat lagi. Ya silakan, ngusul aku. Besok aku berangkat. Dibuat langsung? Ya berangkat. Waktu itu Kamilnu Sekdanya langsung di posisi. Oh, Pak Sekda Kamilnu. Ya, posisi bekerja di Dinas Pariwisata. Iya. Waktu itu Insinyur Sudirman Masuli kepalanya. Oh, iya cocok. Banyak waktu itu sekantor dengan Niko. Itu ada Bu Ana, ibunya Ridwan. Ana bini Ridwan Effendi. Mantan wali kota Lubuk Linggau. Entah kenapa. Nah, inilah yang aku ketemu seseorang yang para pemirsa dimanapun saja berada, dulur, Musyarawat, Lubuk Linggau dan Utara, ini jadi semacam momen kan, semacam momen kenangan dan kemudian tahu persis kan rentetan-rentetannya. Terus kemudian setelah itu oleh Pak Kamil itu pada waktu itu cukup Pak, ya lebih baik aku ini pindah baik, dalam arti bukan tidak senang dengan pemerintah daerah waktu itu kan Kabupaten Musyarawat dipimpin Pak Supriyono, tapi kau mau pindah di kota baik, aku bilang. Oh, lantas dipindahlah oleh bagian kepegawaian. Waktu itu Sulaiman Kohar kepala kepegawaian. Waktu itu berarti Musyarawat lah jadi punya anak lagi Linggau ya. Kota Linggau pindahlah aku ke kota. Ditetapkanlah oleh Pak Ridwan Effendi waktu itu lebih kurang 3 bulan Seklur Sumber Agung. Seklur Sekretaris Lurah Sumber Agung yang wilayahnya arah ke Muara Utara. Muara Utara. Nah, setelah 3 bulan langsung dilantik oleh Pak Wali Kota Ridwan Effendi jadi lurah langsung di Peniti. Cocok. Ya, setelah itu bekerja terus aku kan. Ridwan Effendi waktu itu? Iya, waktu Ridwan Effendi. Ya. Jadi aku di situ. Lantas tak lama itu aku dimutasi lagi. Mutasi lagi di bagian kepegawaian lebih kurang 6 bulan. Balik kantor ya? Balik ke bagian kepegawaian kan, kerja di situ. Nah, tidak lama itu lagi aku dipindah lagi di dinas kantor pemuda dan olahraga. Bertemulah aku dengan teman aku itu, waktu itu kami sama pisah di kabupaten.
SN Prana Putra Soe. Allah Akbar. Wali kota sekarang. Potong dulu Kak. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, berarti ketika dia ini bersama di kantor pemuda ya. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Kantor itu, pemuda dan olahraga. Ketika itu kan Nanang ada di sana persis. Ya. Zaman-zaman 97, Iya. 98, 96. Ya. Itu zaman lagi suasana demo Ya. dan kami sering waktu mahasiswa Iya. sering ke Linggau bersama kawan aku Nur Sulni Nawawi, Iya. Cak Nun yang kuliah di Malang. Aku persis lah bertemu dengan kakak. Oh iya. Waktu itu Iya. aku ingat ketika kakak nanya, "Mana Rawasili?" Iya. Belum PNS kau masih Masih belum. lama gitu ini. Masih nganggur. Masih bukan masih kuliah Masih waktu itu. kuliah. Oh iya iya iya. Aku masih demo-demo kak, Oh, itu iya. demo kan, Iya, iya, iya. demo di Linggau, demo Iya, iya, memperjuangkan. Kami dulu ada namanya Amu Rakyat Murah. Oh, Jadi Amu Rakyat Murah itu aliansi masyarakat untuk reformasi rakyat Musyawas. Siapa kawan aku? Aku, Nur Sultan Nawawi, aku Sayudin, Juwarsa, Misbah dan Juwarsa, Nun. Itu sebenarnya ya efek ke belakang lah ya kita. Ya, ada apa-apa, Kak? Terus? kita maklumi lah pada. Nanan waktu itu jadi apa kak? Ya, Kepala dia dinas. sama-sama bukan sama-sama aku di kantor bupati. Dak yang dulu di pemuda tuh. Pemuda kepala kantor. Oh, lah, jadi dia kepala. kepala kantor. Ya, ya, benar. Aku kepala seksi kepemudaan. Allah Akbar. Lebih kurang 6 tahun. Setelah itu beliau calon wakil wali kota. Dapat itu. Ya dapat berpasangan dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan Effendi. Gitu kan. Jadilah beliau ini kan wakil wali kota. Yang namanya wakil kan dia maklumnya lah kira-kira kan. Artinya biar macam mana beliau ini pernah jadi anak buah dia di kantor, Iya. kan dia jadi Bukan buat partnership lah. partnership dan kemudian maksud aku Iya. dia jadi wakil wali kota, Kota, ya. pastilah lebih nyaman-nyaman Iya, lah rasanya iya. kan. Nah. Waktu dia jadi wali Iya, kota, pakainya- wakil biasa netral. Netral. Beliau kan uangnya kan supel. Super Tidak benar. banyak terlalu tuntutan kepada Tidak pimpinan. sedikit pun. Low profil, Itu gaya dia itu bergaul, memang. gaya terus santai baik kan. Nah pada waktu dia jadi wakil wali kota, Pak Ridwan ya kita masih pindah namo, tidak lagi kantor jadi dinas pemuda dan di olahraga. dinas pemuda dan olahraga. Sampai Naik sekarang. lagi. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Itu perjuangan beliau dari kantor Iya, ke iya, dinas. jadi kantor ke dinas. Jadi dia naik lagi. Kabid kepala bidang kepemudaan masih di Dispora. Kak sambil minum Lah, ya, Sambil ya. minum. Dan minum santai baik kita ya. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada ngobrol-ngobrol dengan orang yang memang pernah lama di birokrasi dan melalang melintang. Ya banyaknya nih pindah-pindah. Belum ini baru separuh perjalanan ini. Kita ikuti terus perkembangan beliau. Terus kak. Nah, setelah di kepemudaan aku berpikir juga ya. Pada ini ada yang nawar-nawar kan. Oh, keluar juga dari kepemudaan ya. Jadi keluarlah aku. Pindah jadi Sekcam Utara 1. Sekretaris Camat. Utara 1 daerah. Ya lalu dulu Iya, kamu dulu. Petana. Itu waktu itu ya Gunadi Camat. Guna di pengen terus. Hang Gunadi bene. pengen telu. Oh, iya. Sudah iya. itu kan sudah kira-kira setahun. Setahun lah. Setahun jadi Iya. Sekjam. Aku ketemu dengan Pak Sulaiman, wakil wali kota, sedang olahraga kan. Pak, aku bilang kan uangnya lain kan. Agak dikata keras salah juga. Iya. Ada. Ah. Aku nih, aku nak jadi camat aku nih. Oh Iya. jadi nah, kalau camat ini, ya kewenangan Pak wali kota kata dia kan. Kalau batas eselon 4 baca. Baca ini. Nah, jadi tidak lama aku dipanggil kan oleh kepala Ya. kepegawaian waktu itu Ihsan Roni. Oh, menghadap ya. Waktu itu sebelum itu aku sudah dari dinas pemuda olahraga itu ke ini dulu. Jadi kabak Kabak di mana tuh? kabak kemasyarakatan kantor wali kota. Oh, balik ke wali kota. Yo, wali kota kan, begitu pelantikan, aku jadi kabak, jadi sekcam ke kabak. Nah, Itu jadi- naik apa naik? Naik itu namanya. Jadi sekcam ke kabak, kalau bagian kan 3A. Oh, jadi benar. Kalau sekcam itu 3B. Jadi benar ya kak sebentar. Oh. Ada seseorang yang memang luar biasa. Iya, aku sempat deh. Semua kita namanya Kak Mamon ya.
Iya. Kang Mamun tuh pernah jadi sekretaris lurah. Makmun Camat Karangjaya. Pernah jadi camat Karangjaya. Oh. Jadi seklur, dia ngomong ke kau jadi lurah. Ya kalau kak dia kak, aku nyaman lah di sini. Akhirnya nyaman di sini. Dah, jiwongnya ngomong tuh. Macam mana kau nak jadi sekcam, kau udah jalan jadi lurah. Jadilah lurah, jadilah sekcam. Setelah nak dia jadi sekcam, tak jalan juga gitu kak. Angka berat mendadak. Macam mana kau nak jadi camat, kau udah pernah jadi sekcam. Sampailah muncak camat. Cerita macam ini nih. Kalau Makmun Artinya perjalanan kamu kakak itu ya kak ya? Iya, Makmun itu dulu kawan aku di pembangunan. Oh sama ya? Ya anak buahnya Pak aku itu. Kami ini banyak juga kabak. Jadi artinya kak, Jadi Pak Sulamuna di kabak kami itu sudah itu Pak Karim AR kan, insinyur. Pak Karim Ayer yang Ayer pernah yang- ketua DPR. Iya, Karim AR sudah tuh Baru-baru ini aku temu dengan dia kak. insinyur 80 tahun dia. Firdaus, Firdaus ya? ya insinyur Aidir Rusman. Iya iya iya. Banyak sih. Banyak ya. Iya kedua itu. Sudah itu keluarga lo dari pembangunan kan. Jangan gitu. Jadi intinya para pemirsa yang disebut beliau ini orangnya sempat memiliki jabatan semua. Ya orangnya birokrasi itu memang perlu dididik nih ya kak ya. Nggak sembarangan langsung tampung. Tidak harus Tidak. Harus melalui jenjang. Jenjang. Muter. Sampailah perjuangan mereka ini, sampailah jadi sekcam, belum jadi camat tuh. Sekcam sudah itu Oh. dipindahkan jadi kabak. Kabak. Setahun ya, kabak kemasyarakatan Sedap Kota Linggau itu kan habis dalam ini istilahnya peraturan daerah. Iya iya iya. Jadi aku ini kutanya dengan Sekda, Insinyur Parigan, Pak. Ah, 1 tahun aku di sini, aku ini kemana lagi larinya kan? Agak-agak ngeras-ngeras dikit kan? Oh katanya Pak Sekda, aman baik naik, pasti ada jabatan kau tuh. Di mana Pak? Di jabatan ini. kaki dulu kak, Parigan tuh nama Insinyur Parigan, yuk. Tapi bukan uang Bukan, ada keturunan nung daerah kita Kelingi dia. Kelingi, yo. Bapak Namanya katanya baik. bekas pejabat, bekas pasira. Ya, artinya kan namanya becak gaya Iya, gaya-gayang Batak, kedua kira Batak, kedua Parigan. Kelingi itu ya. Terus dia jawab, aduh pasti ada lah kalau ini bubar kan? Wah. Jadi panggil berak kepegawaian, ngadap berdua dengan kawan aku Burhanuddin menghadap kepala bagian kepegawaian Isanoni. Sore bawa istri pun. Ya Allah. Nah ini kapan bawa istri biasanya ada cupu kepikir kan? Iya iya iya. Iya. Udah, karena dulu aku dipanggil ngadap juga. Ya, cara kita nih mau orang rumah tuh supaya Iyo, dekat. saya tahu bahwa kamu ini. Heeh. Nah, jadilah camat dilantik oleh Pak Wali kan. Camat Lublinggau Utara Selatan 1. Oh, Selatan satu daerah Temam. Daerah Temam. Lebih kurang 2 Jadi tahun. kawasan kita yang air terjun Temamnya. Iya, lebih kurang 2 tahun kan. Wah. Jadi situ 2 tahun kena 2 tahun lagi pensiun kan. Iya. Dibuatlah surat pernah dari Muratara kan. Suruh kembali. Oh, jadi berarti Zaman-zaman pindah ke Murah Utara itu berarti bukan jadi camat sekali itulah jadi camat. Iya. Jadi camat di Selatan 1 daerah Temam. Temam itu adalah yang terakhir aku ada konten air terjun di Temam, itu air terjunnya mirip dengan air terjun Niagara Jepang. Luar biasa. Itu kemarin konten-konten aku. Iya. Nah, maka kalau kakak ada konten-konten yang video ke arah sana, film dengan aku jadikan. Oh iya. Masih banyak kan sebenarnya. nyimpan video di YouTube. Dan kalau itu kan masih banyak tersimpan itu di dokumen di kantor. Makanya kak, nah sekarang setelah jadi camat, tahu-tahu 2 tahun lagi nak pensiun, nah aku pas dia rindu lagi balik ke Murah Utara, ya. Kena dulu ada pesan orang tua. Ya mana tuh kak? Sebelum dia Itu meninggal. kak penting itu kak. Karena dia ini kan tokoh-tokoh masyarakat Rawasilir. Kalau ada nak pembentukan Muratara, Kaki kak, dia melok-melok rapat. kaki kak, untuk kakak dulu Usman Nawar Usman Nawar tuh sempat jadi pasira. Nah itu maksud aku tuh. Pasira Oh Karangdapo. pernah jadi pasira kak Kepala ya? kantor camat Rawasilir. Waduh, mah itu Staf Kak. asisten Wedana Rawasulu. Nah itu yang aku omongkan itu. Jadi aku ini lahir di Serulangun nih. Balik lagi lahir di Serulangun. Jadi Bang Rawasili. 2 beradik lahir di Serulangun. Serulangun. Nah, waktu itu untuk tugas di situ. Di asisten Wedana di Rawasulu. Iya karena Serulangun kan termasuk kota yang ini ya. Ya, memang kota Ada sejarah. ada Di sejarah Bulawas ya. itu kan Serulangun. Serulangun. Ya, Maka tempat sebenarnya kalau Kabupaten Musrawas itu Serulangun. sebenarnya, tapi Iya, kenyataannya kenyataan kita udah iya, tahu udah kan. apa. Kalau nengok sejarah. sejarah. Tapi mungkin
Kalau pas di Ropit itu kena dilewatinnya. Oh iya, tengah-tengah mungkin. Sudah tuh dari Lawasilir simpang macam ini. Oh iya. Dan dari Linggau juga deket. Iya. Sudah diatur kalau. Ya mestinya juga yang namanya daerah bekas kewedanan itu ya kena. Bahkan terakhir kak ini kak ada namanya tuh kak apa nama tuh yang Tugu. kemudian Makam yang Pahlawan. rumah-rumah itu kan Makam ada kaki lagi kak. Pahlawan. Yang ada yang dinding apa nama itu tembok apa nama itu kan. Makam Pahlawan. Iya, makam pahlawan masih ada. Masih Jadi wong tua pernah pesira. pernah Allah. Seseno Dana Rausulu, Stapa Seseno Dana. Jadi wajar kalau beliau ini. Pasira Karanggapu. Jadi wajar beliau ini meminta ada bahasa gini. Pohon itu kalau jatuh buahnya udah jauhnya dari batangnya. Kalaupun jauh dimakan dibawa oleh binatang buas atau pohonnya di pinggir sungai. Ya kayak aku kak, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kakak kan ada niat memang di pemerintahan, tapi puyang-puyang pernah lah jadi. Ada moning kami itu bupati Ngiji kan, jabatan. Tapi orang tua aku seorang petani. Tapi walaupun dia seorang petani, dia nyuruhnya aku sekolah tinggi-tinggi. Dan alhamdulillah, maka doa dia, dapatlah PNS tadi kan, saya duduki di sebuah kantor di Kementerian Agama. Iya bangga lah. Yang menarik, aku tuh pertama tugas langsung ditaruh di Lawasilir di Bingin Teluk. Oh, pas ada. Rupanya cuman nak kenal ke wong tua kita baik. Karena ada yang bertanya, "Nah siapa kawan kau? Nah siapa kawan kau?" Nah itulah nak kenal wong tua. Begitu kita nyebut nama wong tua. Ya, sama baik tadi balik cerita tadi. Jadi balik ke iya kak Wong terus. tua tadi kan nyuruh ya pesan kalau ini. mekarnya Musyawarah Utara, kau jangan balik ke Muratara. Oh dipesan itu Pak. Apapun jabatannya. Budi pesan itu. Ya Pak. aku waktu pertama Pak Akis Ayu jadi pejabat bupati, saya sudah dipanggil. Dipanggil ya. Sampai mak ini ada tanda tangan asli cap burung geruda Pak Akis. Tapi belum ya. Kepada aku, Ah. aku balik segera ke Muratara. Iya, Belum pada belum, waktu belum. itu. Belum pada waktu itu. Jadi setelah zaman Sarip, Setelah zaman Sarip, ya wakil bupatinya Devi Soeharto Devi Soehartoni, aku adunya permohonan kan, diterimanya juga. Aku kira kena tinggal 2 tahun lagi. ya. Aku ini bisa lah kira-kira eselon 2. Mantep. Jadi Keinginan ini, Kak. ini kan ini apa istilahnya Cita-cita. jadi palsu bae. Iya. Kayak kau kesana yo. Iya. Kayak kau kesana yo. Iya. Waktu aku melantik, pertama seminggu sana aku lagi dilantik. Waktu itu. Jadi Di pas- bagian pembangunan. Pindah lagi ke Sebangpol, nunggulah aku. Jadi Sampai bertemu Haider kali ini. Oke. Yo Haider, Kak, punya kawan ini kata dia, aku Ya, datang ya, ya. ke pemerintah. tidak apa-apa. Jadi kak main ini. Jadi sudah, karena situ. Lantas mungkin Kabi dia di sana ya. iya. Lantas sudah di Kesbangpol, tamak mana pembentukan staf bupati. Staf khusus bupati zaman Sarip. Entah tak tahu aku, singgonya aku kan dia masuk orang di situ. Oh maksudnya tuh jadi main ini. Lepas, Beliau ini di iya. Kesbangpol dan Lepas. sempat bertemu juga bersama aku dan sempat juga ke Palembang kami Iya. sama-sama karena aku kebenaran FKUB. sebagai ketua forum kerukunan umat beragama Iya. Kabupaten Musyawarah Utara dan beliau ini di Kesbangpol urusan yo jadi kan berangkat sama-sama Iya. kemana ya. Iya. Tapi sayang cuma 2 tahun tidak sempat juga. Aku berharap kemarin ke Kaban tapi waktu kan keburu fungsi yo. Kita buru pensiun dengan aturan. Dengan aturan juga. Yang dijelas oleh Pak Sekda Muratara, Pak Abdullah Maci. Nunggu-nunggu waktu ada peraturan baru, Peraturan kena baru. umur 55 aku tidak jabatan eselon 2, jadi tidak baca. Tapi kak artinya sampai 58 tahun umur ya tetap sehat dan kemudian 62 main liga. dah waktu pensiun Oh iya, tuh, waktu pensiun. 58 maksud aku kan Iya, 58 ya Heeh. maksud aku begawi ini lah bertahun-tahun Iya. dari 84 bayangkan artinya mengabdi ke negara ini lah luar biasa pengabdian itu. Iya. Mungkin ada dah satu kata dua kata yang menuju sukses itu apa sebenarnya kalau kan ada moto kan kalau aku kan moto aku kan biarlah mengalir air, seperti air ada apa adanya kalau kakak tahu ada moto-moto dalam hidup you know. Kalau aku tidak mau tulis kok itulah, udah ya. Menghargai hak orang, Menghargai hak orang lain. orang lain. Oh, itulah puncak kesuksesannya. Menghargai hak orang lain lah. Pengertian menghargai orang lain kan luas nih. Oh, luas. Apakah kita baik dengan wong? Apa kita Ah. dengan wong? Apa Iya. kita galak berbagi dengan wong? Iyo,
tidak menyakiti hati. Allahu Akbar. Nah inilah aku yang berbagi tadi nak, senangnya dengarnya tuh. Berbagi kan. Kan uang ini galak-galak nambah baik pacar. Ngurang. Nah, tidak magi tidak baca. Magi tidak baca. Ngurang baca. Ngurang baca. Nama baca. Nama Magi, baca. tanda tanya besar. Magi. Nah, artinya Kalau aku tidak prinsip itu, ya aku sama dengan orang tua. iya. Orang tua aku jadi pegawai, tidak kerja apa-apa. Bener. Cuman ilmu pengetahuan ditanam dengan anak-anak. Ditanam Syukur pasti. alhamdulillah, aku 6 beradik, maaf bercakap tuh yo, ada pulau saru itu kan. Kakak aku nomor 1 di bank. Tadi dah, Jambi. 6 beradik itu apa pegawai galuh kayak? Ada yang pegawai, cuman pegawai negeri aku. Yo. Kakak aku bank Jambi. Jambi. Yang ketiga Nur guru. Guru Pegawai negeri ya. Iya, PNS ya, masa. Yang Min itu lakinya baik pegawai negeri. Yo. Kalau Nur nih yo lakinya pegawai negeri, dia pegawai negeri. Iya. Kalau kakak aku nih tidak dia dewe. Ada lagi Herman, dia berkebun di dusun kan. Berarti dari wong 6 tuh Yo. ada yang Yang pegawai. 7 ini di Linggau. Gawe di SPBU. Jadi maksud aku Tidak juga ya. Tidak Alhamdulillah. pulau ini juga ya. ya alhamdulillah sukses ya. Sehat. Sehat dan kemudian Sekarang ini. masih hidup galuh? Masih hidup kan? Allah Akbar. Termasuk yang di bank itu. Iya masih hidup Nah, kan. inilah sekarang umur beliau sudah Di Jambi. Iya. sudah umur 62 seperti yang aku lihat sekarang dengan gayanya dengan Iya. ininya. Tapi alhamdulillah dia bisa hadir bertemu dengan aku hari ini bersama konten ngobrol masa lalu dan masa sekarang. Nah masa sekarang kak, masa sekarang jadi setelah pensiun ini zaman Pak Sarip jadi bupati dan jadi wakil, kamu lah mulai diajak untuk jadi staf Iya. khusus ya. Iya. Sampailah sekarang ya. Iya. Setelah di Pisoton ini jadi bupati. Percepatan pembangunan Lina, staf percepatan pembangunan. Iya lah, jadi setelah sekarang dulu kan wakil bupati kan Iya. Depi Sortoni. Iya. Sekarang Depi Sortoni jadi bupati. Iya. Pokoknya kamu masih diajak. Jadi staf khusus sekarang. Alhamdulillah. Bagian apa nama? Apa staf khususnya ada Bagian bagian-bagiannya? Kak? CSR ada bagiannya. CSR itu yang dari perusahaan Perusahaan itu. itu ya. Akan. Favorit. Iya, nah diperhatikan yang kan itu CSR itu. Memang Karena perlu. mau ngomong Tapi CSR ini Iya. aku tengok yang agak berkembang ini memang zamannya Depi Sortoni ini. oh, mudah-mudahan. Sebenarnya artinya tuh sebenarnya ada, dari dulu lah mengerti ada. perusahaan. Ya? Memang dari dulu Ya, ada, dari cuma ya. tidak terungkap CSR itu. Karena kebetulan CSR ini kan dulu orang kita juga di Linggau. Oh. Kalau CSR ini ya sudah agak aktif sekarang ya. Sekarang kan ada penyerahan beras, Ada ya? pengobatan gratis, pemberian misalnya alat-alat untuk anak-anak sekolah macam di Batu Kucing, Belani Iya, pernah iya. dikasih masjid. Nah, semuanya itu tidak berupa duit, langsung perusahaan kepada objek. Iya. Hanya kita ini memfasilitasinya baik kan. Hmm. Apa masalah kalau dia terhambat apa ini? Cuman itu seluruhnya kan diserah kepada pihak swasta. Jadi alhamdulillah sekarang itu Ya. berjalan ya. Berjalan dengan baik. Oke para pemirsa di mana saja berada, jadi inilah perjalanan beliau. Berkat dia sehat, dia masih tetap dipakai bom. Artinya diajak ya, ada kontribusinya untuk daerah Sulawesi Utara. Apa memang dia kurang sehat? Minum. Mana ngajak minum sama minum. Ya, dan alhamdulillah aku baca bertemu bersama dia. Yang aku menarik tadi sampai terakhir dia banyak nih yang pindah-pindah dari sini dari sini. Perjalanan ya. Memang karir itu seperti itu, yang mencapai sukses. Iya. Pesan beliau cuma satu kata, dua kata, menghargai hak orang lain. Bikinnya nih, menghargai Hak orang lain. lain. Terkata kak. Artinya secara luas menghargai hak orang lain. Jadi- Artinya orang tidak mau tersakiti. Iya. Kalau ada rezeki berbagi. Benar kak. Jadi aku dulu ada dosen aku namanya iya. Pak Alwi Amri ya. Dia terakhir di IAIN itu sebagai apa itu terakhirnya dekan itu dan kemudian purid 3. Apa yang dia katakan dengan aku di pesan ketika aku mengurus Senatli, ini hak orang lain, tapi ada di depan kamu, tetapi dia punya kamu agak jauh. Kau nak ngambil yang mana? Aku spontan ngambil. Pujaku Pak, mana yang dekat? Filosofis. Ya filosofis, pujaku ngambil dekat lah, jauh-jauh. Jangan, walaupun dekat, karena bukan hak kau. Nah, iya. Jauh punya kau ambil. Artinya ngambil jauh dan jadi masalah. Karena hak kau yang dekat ini hak orang lain. Jangan jauh. Wah, filosofi itu luar biasa. Tapi memang luar biasa tantangan dia. Di zaman itu juga aku sudah dibanding ke Singapura, ke Malaysia dari IAIN. Dia lah ngirim aku kak. Nak berangkat ke Panjang di Papua. Kau nak berangkat Malaysia? Apa
aku nak potong rambut. Pak Alu bilang, ngomong Robi. Ada lagi yang menarik bagi dia. Ini sejarah juga. Jadi ini buat ke depan juga buat kita kan. Jadi dia itu bukan memang kalau jadi orang besarnya ada protokoler kan. Iya. Tapi jengok dulu siapa yang nak ketemu ini dan apa keperluan. Itu prinsip dia. Kita ini kan macam kita seperti kakak lagi datang ke ruangan aku. Mungkin kita bisa ngobrol seharian. Penting tak penting kan? Kena ngobrol asik kan? Tapi ada orang yang nak nemui kita yang penting. Jangan nak nunggu kakak keluar. Lama. Jadi ditanya dia omong dengan siapa? Tanya dengan orang itu apa keperluan. Ternyata orang itu nak pamit baik kak. Cuma nak pamit baik. Oh pak aku nak balik, pak aku nak berangkat. Tapi nak cuma nak pamit, nak nunggu kakak keluar. Nah itu aku dapat ilmu dari dia. Hampir persis dengan kehidupan di Malaysia saya itulah. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan, tidak perlu mengurangi rasa hormat jabatan. Tidak merendahkan diri gitu. Iya, jadi aku terpacu dengan kata-kata kakak. Menghargai hak orang lain. Pengertian lah deh. Luar biasa. Para pemirsa dimana saja berada, ada lagi kan yang disampaikan, terutama buat mungkin masyarakat Muara Utara. Karena kakak kan sebagai staf khusus Bupati di Kabupaten Musyarawat sekarang. Ada pesan-pesan moral atau pesan sosial moral kepada masyarakat, apapun statement yang dikeluarkan pemerintah dengan visi dan misi yang kita ikutin, kita dukung. Kenapa? Karena dalam suasana COVID ini kan bermacam ragam. Ada kita sesama masyarakat diadu sama masyarakat. Iya. Ada kita kurang puas karena kurang pelayanan dari pejabat. Begitu juga untuk pejabat ke depan ini lebih baik terbuka saja lah. Iya. Terbuka, apapun yang ditanya dijawab. Apapun belum istilahnya belum terprogram dengan baik, diberi harapan. Jadi jangan ada batasan masyarakat itu hanya sekedar mungkin untuk menyampaikan unek-unek. Rasa selalu takut dengan aparat dan pejabat. Iya. Hindarilah supaya rakyat ini jangan takut sama kita. Artinya bukan Karena kita ini adalah segan kayak bukan segan, takut. iya, segan. Kalau takut lain Kita kak. ini kan Itu dengan harimau takut kak. Takut. Segan. Iya segan ya. Nah, kita ini kan ini harus tahu. Kita ini pelayan masyarakat. Pasti kak. Kasar itu buruh masyarakat gitu. Iya, Yang Kak. paling tinggi itu hak masyarakat. Nah, Ini, kalau kita tidak dihargai masyarakat, apa guna kita jadi pejabat? Tidak ada gunanya. Tidak ada Jadi gunanya kita. seperti ini kak. Contoh kecil ya. Kita jadi kades tuh kena ada masyarakat. Masyarakat lah pindah kalau Ya. Umpama masyarakat kan ada satu dusun kak ya. Kita kakak jadi kades anggap ya. Iya. Tak tahu nyu. Iya. Mau pindah kalau. Kira-kira mau pindah kalau kak. Iya. Kita dewean enggak? Oro. Kita ini kan balik ke Iya. aturan apa yang aku pernah lalu Polo. Ah, Berdiri satu negara itu kan ada pulau, bener. ada masyarakat yang kita pimpin, ada pemimpin. Itu kan filosofi kalau kita bernegara itu. Jadi Kalau kita misalnya merasa kita dewek yang hebat, lantas kita tidak menghargai hak-hak rakyat, ada arti gunanya. sebaliknya ya. Sebaliknya juga. Jadi ini kalau uji ada ulama besar, Ustadz Zulkarnain dia bilang jangan harap rakyat itu akan baik kalau pemimpinnya tidak baik. Oh iya. Jangan harap pemimpinnya baik, mun rakyatnya Rakyatnya tidak baik. tidak baik. Itu bahasa dia tuh. Jadi arti kalau kayak Kalau jadi rakyat ini kan luar biasa. patokannya kan dengan kira-kira pejabat lah, aparatur Iya. sipil negara lah. Bagaimana kita melayani masyarakat? Jangan yang mudah dibuat susah, yang susah dibuat ini mudah. Balik kebalik. Karena kita memang betul dari dulu bahwa kita ini pelayan masyarakat kalau kita jadi pejabat. Kuncinya di situ. Jadi Melayani, harap maklum, masyarakatnya tidak seluruhnya berpendidikan. benar ya. Jadi yang kita samarato dengan tidak paham dia. Iya. Sudah tuh kita ini jangan berbelit-belit. Gampang, Kalau memang ada aturan Kak. itu harus mudah, kamu nak dipersulit. Jadi kak, alhamdulillah aku ini sekarang kan diamanahkan jadi kasih haji, Iya. kasih PAU di Kabupaten Musyarawat Utara, ya Iya. itu dikenal. Hmm. Jadi itulah selang-selang hari ibu ada beliau ini kan, nah aku ngobrol, ya sama. Aku juga melayani masyarakat ini tidak pernah nyusahi misalnya aku perasaan tapi itu kita lah merasa dan nyusahi tapi dianggap masih nyusahi. Apalagi lah memang berniat nyusahi. Selesai tambah susahnya dia. Ya. Sudah ketahui lah bahwa kita ini nak mati, sudah kuncinya itu lah. Tidak lama juga kan.
nunggu bumi ini mati. Kalau lah ngobrol dengan orang pensiun ini, ngobrolnya lainnya. Aku dari dulu lah sudah ngomong, dia memang pintar ngomong dalam urusan ini. Jadi dia bilang aku, dunia ini tidak dem kak dikejar. Dunia semakin dikejar semakin jauh. Akhirat pasti. Pasti ketemu. Jadi bukan tidak boleh punya dunia, tapi jangan cinta dunia. Oke para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa terasa ngobrol-ngobrol beliau sampai kedengar dari kejauhan sudah azan memanggil, dan mungkin batas ini dulu perjumpaan kami dengan beliau kak. Tetap sehat kak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Banyak dapat ilmu dari kakak dan insya Allah mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu kak. Wah luar biasa.